Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala aidan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qala ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikumun nuram mubina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari wa Muslim kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wa qala ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Amma ba'd asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa aidan asar minal ulama al hikmatu dolatul mu'min ya'khuduha ida wajadaha wa qala al ilmu dolatul mu'min kullama asaba minhu syai'an hawahu wa batagha dolatan ukhra. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa di program studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor ya. Di mata kuliah filsafat umum dan juga ilmu kita akan membahas hari ini terkait dengan bagaimana pemikiran filsafat Yunani dari filsafat alam hingga filsafat klasik ya, memahami evolusi pemikiran filsafat Yunani dari alam hingga eksistensi manusia. Bersama saya Dr. Misno MI MH MPT. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-147 ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, waqala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang ragu. Filsafat adalah ilmu mempelajari bagaimana mendapatkan kebenaran, bagaimana memperoleh atau mencapai sebuah kebenaran. Ya, dalam Islam kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datang dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa saja yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia menjadi kafir. Artinya ada dua jalan, imma syakira wa imma kafuro. Jelas sekali ya. Jadi konteksnya bagaimana nanti filsafat Yunani, kemudian filsafat Islam itu ya menjadi salah satu dari cara berpikir seseorang. Kemudian dari sunnah nabawiyah, ya Rasul SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abuahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ya, orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ini menunjukkan bagaimana fitrah education learning atau fitrah education system itu menjadi hal yang juga kita perlu gali. Salah satunya adalah bagaimana fitrah ini menjadi dasar yang kemudian dikembangkan dengan berbagai pemikiran. Kemudian terkait dengan tadi filsafat yaitu berpikir, maka dalam Islam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan ala wa inna fi jasadil mudghah ya. Ingatlah pada jasad ini, pada jiwa apa pada diri manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, ya apabila dia baik maka akan baik semuanya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ya, dan juga jika dia rusak maka rusak semuanya. Ala wahiyal qalb ya, bahwa segumpal darah itu ya adalah hati ya, segumpal daging ya. Segumpal darah, segumpal daging itu adalah hati ya. Maknanya bahwa hati itu memiliki sesuatu, memiliki posisi yang sangat
urgen, sangat penting ya bahkan ya. Karena dia menjadi adalah raja bagi jasad ini. Nah, hati yang mana, qalb yang mana, itu bisa kita diskusikan. Baik, kemudian asar ulama terkait dengan pembahasan hari ini dikatakan ya, ada Said bin Abi Burdah mengatakan bahwa al-hikmatu dhalatul mu'mini ya'khuduha ida wajadaha. Ya, hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, maka ia mengambilnya jika mendapatkannya. Maknanya bahwa ketika kita mendapatkan kebenaran dari Yunani, dari Persia, dari India, dari Cina, dari Eropa, ketika itu adalah sebuah kebenaran, ketika itu adalah sebuah kebaikan, maka itu ya diambil karena itu adalah milik dari kaum muslimin. Abdullah bin Ubaid juga berkata, al ilmu dhalatul mukmin. Ilmu itu suatu yang hilang dari seorang mukmin. Artinya milik seorang mukmin. Kullama asaba minhu syai'an, ya setiap kali ia mendapatkan sesuatu darinya, maka dikatakan apa? Wabtagha dhalatan ukhra. Ya, maka ia mengambilnya kemudian ia mencari yang lainnya, mencari yang lainnya lagi gitu ya. Maknanya bahwa ilmu itu ya memang milik kaum muslimin gitu ya. Jadi muslim itu harus mencari ilmu, mendapatkan ilmu, menambah ilmu, yang mengeksplor alam semesta untuk mendapatkan ilmu dan juga diri manusia itu sendiri. Baik. Ketika hari ini materi kita bicara tentang pemikiran filsafat Yunani, kita awali dengan bahwa Islam yang ya'lu wala yu'la alai, yang al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, itu sumbernya jelas farduhu ilallahi wa rasulih ya, yaitu ilallah, ila kitabillah wa ila sunnatin nabawiyah. Selain itu juga nanti ada dalil syariah, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada syar'u man qablana, ada qaulu sahabi, ada sadu dariyah, ada al-urf gitu ya, yang menjadi dasar dari Islam atau syariat Islam. Nah, kemudian ternyata syariat Islam itu berkembang ya, berkembang mengalami futuhat, pembukaan-pembukaan, tidak hanya di Hijaz, tidak hanya di Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Suriah, kemudian ke Mesir, kemudian ke Persia, ke Baghdad ya, sampai ke wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, ketika memasuki Baghdad ya, utamanya pada masa daulah ya Bani Abbasiyah ya, setelah Bani Umayyah, maka di sana terjadi gerakan terjemahan dari buku-buku Yunani ya, termasuk juga ya bagaimana buku-buku Yunani yang mengandung ilmu filsafat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, sehingga kemudian muncullah pemikiran-pemikiran respon terhadap filsafat Yunani ya, berbasis keyakinan Islam ya. Muncullah di sana ada Al-Kindi, ada Al-Farabi ya, ada Ar-Razi, ada Al-Ghazali yang dan ulama-ulama yang lainnya yang merespon dan juga memberikan gagasan ide, gagasan-gagasan tentang filsafat berbasis pada ya keyakinan Islam yang kemudian nanti disebut dengan filsafat Islam. Tapi sebelum itu tentu kita harus memahami seperti apa sih sebenarnya filsafat Yunani itu ya. Nah, bagaimana juga sikap Islam terhadap filsafat Yunani. Baik, kita mulai dari awal adanya ya bukti-bukti dan juga literatur terkait dengan pemikiran dari filsafat Yunani ini ya. Diawali dengan apa yang disebut dengan filsafat alam, yaitu mencari arh ya, arhe gitu ya, mencari arh itu adalah sebab dari segala sebab, sumber dari segala sumber, awal dari segala awal ya. Kalau dalam filsafat Yunani saya juga ambil dari bukunya Pak Muhammad Hatta nih ya, Alam Pikiran Yunani, dan juga ada bukunya Profesor Dr. Ahmad Tafsir tentang filsafat juga ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan juga. Nah, itu bicara tentang bagaimana filsafat Yunani ini diawali memang dengan ya yang paling pertama itu adalah Thales ya. Thales ini, Thales jadinya jadi Bogor ini Thales ya. Ya, kayak Thales ini adalah seorang mikir awal di Yunani ini yang berpikir, dan beliau itu juga seorang apa pengembara ya, biasa naik kapal perahu gitu ya, kemudian juga berjalan ke beberapa berbagai wilayah terutama di Asia Kecil, Yunani, Mesir, dan wilayah-wilayah di sekitar sana ya, lokasi itu, sehingga kemudian salah satu pikirannya yang tercatat itu adalah bahwa air itu sebagai art ya, prinsip dasar segala hal. Jadi ketika melihat alam semesta ini, karena
aliran ataupun lebih tepatnya itu pemikiran awal dalam filsafat Yunani itu adalah filsafat yang memikirkan tentang alam semesta. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah apa sebenarnya yang menjadikan alam semesta ini? Apa sumber awal ya, awal dari awal adanya semesta ini? Maka kemudian Thales ini dia berjalan ya, kemudian melihat orang oh minum air gitu ya, kemudian ada mandi pakai air, kemudian makan juga masaknya pakai air juga gitu ya, ada airnya di sana gitu ya. Kemudian juga ketika berlayar lihat, ini lautan luas sekali, air semuanya gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya teorinya mengatakan bahwa sumber asal dari segala sesuatu di alam semesta itu adalah air. Ya, sama juga manusia juga dalam beberapa riwayat menyebutkan juga sumbernya itu adalah ma, ya, ma atau alma atau air gitu ya. Bahkan sebuah ayat juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu itu adalah dari air ya. Jadi air itu menurut Thales itu adalah sumber dari alam semesta. Nah, kemudian ya pemikir berikutnya ada Anaximandros ya menyebutnya dengan apiron atau tak terbatas sebagai asal mula semua. Jadi kan gini, orang-orang Yunani awal itu kan berpikir tentang sebenarnya alam semesta itu seperti apa ya. Nah, yang digunakan itu adalah rasio atau logika. Kenapa? Karena pada waktu itu kita paham bahwa alam Yunani pada masa itu ya terikat dengan legenda, dengan dongeng, dengan dewa-dewa. Misalnya mereka ada dewa Zeus gitu ya, ada dewa apa Dewi Fortuna, ada dewa lautan ya Aqua, kemudian juga ada Apollo gitu ya. Ada Olympia juga ya, banyak sekali. Jadi mereka percaya dengan dewa-dewa, bahkan di sana muncul misalnya matahari itu ya adalah bola api yang ditarik ya atau yang diperjalankan oleh seorang dewa. Kemudian lautan itu, air itu ada dewanya, gunung-gunung ada dewanya, api ada dewanya. Kemudian semesta ini ya paling tinggi itu Zeus itu ya dewa dari pencipta semesta ini gitu ya. Nah, itu kan sebuah dongeng gitu ya, sebuah dongeng, sebuah legenda, sehingga kemudian pemikir-pemikir itu berpikir sebenarnya betul tidak dewa itu menciptakan alam semesta ini ya, berpikir jadi menggunakan logika, menggunakan rasionya, sehingga Thales mengatakan oh bukan dewa itu sumber dari segala itu adalah air, atau mungkin Anaximenes menyebutkan bahwa udara ya spirit bukan spirit ya ruh gitu ya, udara termasuk ruh dia sebagai esensi dari sumber kehidupan. Kenapa? Karena manusia itu kalau tanpa ruh, tanpa udara, ya mati gitu ya. Pasti dia menjadi hanya mayat saja. Nah, ini adalah filsafat alam. Jadi mencari arh ya, mencari sumber dari alam semesta ini. Ya, kenapa? Ya, kita wajar juga, kita bisa pahami juga bahwa kenapa? Karena memang di Yunani itu kan dalam riwayat banyak menyebutkan itu tidak ada nabi dan rasul gitu ya, sehingga tidak ada nabi dan rasul yang diutus ke sana, sehingga kemudian ya mereka mikir sebenarnya Tuhan itu kayak seperti apa sih ya, alam semesta itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Karena apa? Karena muncul juga misalnya legenda bahwasanya dunia itu berada di atas penyu gitu ya, di atas punggung seekor penyu gitu yang berenang apa ya, yang berenang ya, kalau penyu berenang gitu ya. Kemudian kalau di beberapa peradaban juga dunia ini adalah berada di atas istilahnya itu apa gajah gitu ada juga ya. Demikian juga mungkin kalau dulu kalau kita dengar gempa gitu ya, katanya kalau gempa itu adalah karena naga yang ada di bawah bumi itu dia sedang bergerak atau berjalan gitu ya. Nah, itu kan legenda-legenda. Ya kalau di Indonesia lebih banyak lagi. Misalnya kalau di Jawa Barat kita mengenal ada Gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Oh, Gunung Tangkuban Perahu itu adalah karena sangkuriangnya itu marah gitu sehingga kapal itu kemudian ditendang, kemudian tertelungkup gitu ya menjadi gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Nah, itu kan betul tidak ya? Nah, itu menyebutnya adalah legenda. Jadi kenapa muncul pemikiran filsafat di Yunani? Mereka ingin melepaskan diri dari legenda, dari mitos, dari dongeng yang kebenarannya itu diragukan. Ya, kebenarannya diragukan. Ya, nah, maka mereka muncullah itu mulai dari filsafat alam, berpikir tentang alam semesta ini ya. Nanti kalau kita ambil dari Islam misalnya ya kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau melihat bintang, oh ini hada Robbi, ini penciptaku nih, bintang nih apa namanya berkelipan di ruang angkasa.
Ya, kemudian tiba-tiba muncul lagi ya bulan. Oh, ini lebih bagus nih, bulat lebih besar gitu. Ini Robku, ini Tuhanku gitu ya. Kemudian paginya muncul lagi matahari. Hada Robbi, hada Akbar. Ini matahari lebih besar lagi nih. Ini Tuhan kita nih. Ternyata kemudian sorenya mataharinya itu apa tenggelam. Wah, saya nggak suka nih. Masa Tuhan hilang gitu ya. Nah, mau ini wajah Tuhan syalilladzi fataras samawati wal ard ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Tuhan itu ya Rabbus samawati wal ard ya pencipta langit dan bumi. Siapa? Ya kalau dalam jelas Allah Subhanahu wa taala. Kalau di filsafat Yunani ketika mereka bicara tentang Tuhan, ya pokoknya sebab dari segala sesuatu, awal dari segala sesuatu, prima causa ya yang menjadi prime ya utama ya usul asal dari penyebab itu mereka menyebutnya dengan apa istilah prima causa. Nah ini adalah filsafat alam. Jadi mereka berpikir salah nggak? Ya sebagai manusia mereka tidak salah. Mereka ingin keluar dari dongeng, dari legenda yang belum tentu kebenarannya, mencari sebuah kebenaran dengan akal logikanya. Ya sayangnya memang akal logika mereka itu tidak dibimbing oleh wahyu. Nah, bedanya di situ. Oke. Nah, kemudian muncul juga Pitagoras dengan angka-angkanya. Sampai sekarang kita mengenal rumusnya Pitagoras yang menyebutkan bahwa angka itu sebagai dasar. Ya, kenapa? Karena semua berasal dari angka menurut Pitagoras, numbers gitu ya. Jadi alam semesta ini muncul itu dari adanya angka-angka yang bersambung yang terkonstruk menjadi sebuah fenomena alam. Kontribusinya ya dari matematika sekarang. Kenapa? Satu ditambah satu itu sama dengan dua gitu ya. Kenapa kemudian segitiga sama kaki misalnya gitu ya. Kemudian juga jajan genjang dan sebagainya itu memiliki apa istilahnya itu rumus-rumus yang istilahnya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, nah ini bisa dilihat termasuk juga mungkin musik sebagai ilmu harmoni nanti dikembangkan oleh Al-Farabi juga dalam Islam, bagaimana itu juga berpengaruh terhadap jiwa manusia. Jadi teorema Pitagoras itu menjadi salah satu prinsip matematika yang paling berpengaruh sejak zaman dulu ya berarti kurang lebih 2000 tahun yang lalu bukan 2000 ya ya bahkan 4000 tahun yang lalu ya. Oke, ini kaitan dengan Pitagoras dan juga angka. Jadi pertama tadi ada Thales, ada Anaximandros, ada Anaximenes, Pitagoras, kemudian Heraklitus ya. Ini Heraklitus itu melihat juga bagaimana perubahan ya, bagaimana manusia itu dari mulai bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian pemuda, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian meninggal gitu ya. Kemudian juga adanya pagi, adanya siang, adanya hujan, adanya petir gitu ya. Jadi selalu terjadi perubahan. Nah, kemudian makanya teorinya dia adalah mengatakan bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang abadi gitu ya. Katanya kalau ada istilah itu semua sudah berubah, hanya satu yang tidak berubah yaitu perubahan itu sendiri gitu ya. Jadi perubahan yang abadi ya dengan teorinya Pantarei. Jadi segala sesuatu mengalir dan berubah terus menerus. Nah, ini ketika kita bicara tentang perubahan, maka kemudian apakah perubahan itu akan ada akhirnya gitu ya? Apakah ada akhirnya atau mungkin dia hanya siklus saja, siklus terus menerus gitu ya. Nah, kemudian menurut Heraklitus itu bahwa api itu menjadi simbol kekal dari perubahan dan juga transisi. Ini menarik gitu ya. Kenapa orang-orang Majusi itu menyembah api misalnya? Karena api itu dianggap sebagai sumber kehidupan, ya kan? Api itu sumber kehidupan. Tanpa api, ya manusia itu tidak akan bisa hidup ya tanpa matahari. Ya masih ada orang yang menyembah juga matahari. Tanpa matahari, ya tidak akan ada dunia ini. Ya, gitu ya. Walaupun kita dalam Islam yang jelas ya matahari, api itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada logika harmoni ya. Jadi perubahan terjadi dalam keseimbangan yang teratur. Ya, alam semesta ini tuh tercipta dengan keteraturan ya. In English maybe the great proportion. Jadi proporsi agung. Jadi adanya matahari, adanya bulan, adanya galaksi gitu ya, adanya tata surya ya itu adalah bagian dari harmoni yang memang
ada dengan sendirinya. Jadi ada sudah teratur gitu ya. Nah ini jadi apa? Satu hal yang memang perlu kita perhatikan. Jadi gimana nih logika harmoni itu seperti apa sebenarnya? Jadi kalau ukurannya itu adalah logika, tentu saja itu nanti akan masing-masing berbeda. Sebenarnya bukan berbeda secara logiknya, tetapi logika yang memang dipengaruhi ya logika seperti logika pada diri manusia yang dipengaruhi oleh banyak hal ya baik itu lingkungannya, masyarakatnya, ya orang-orang dekatnya dan lain sebagainya termasuk pengalaman pribadinya. Oke. Kemudian di sini ada Parmenides ya yang bicara tentang realitas itu abadi. Sebelumnya itu bicara tentang perubahan yang abadi. Jadi di dunia ini menurut mereka itu ya akan terus terjadi perubahan. Nah, perubahan itu bisa jadi akan berulang kembali. Makanya ada istilah itu sejarah itu berulang kembali gitu ya. Nah, hanya mungkin sisi-sisi lainnya itu suka berbeda gitu. Ini Heraklitus. Sementara Parmenides itu menyebutkan realitas yang abadi. Ya, artinya apa? Realitas itu tetap. Ya, ini berbeda yang sebelumnya kan ya. Jadi realitas itu jadi pertama realitas nyata, fakta, fenomena yang ada itu sebenarnya apakah dia terus berubah atau dia abadi ya. Nah, kenapa? Karena realitas tetap itu menurut Parmenides ini adalah yang tidak artinya itu yang dia itu tidak berubah ya tidak berubah tetap gitu ya dan ada misalnya ada dan tidak ada jadi bicara tentang eksistensi dan juga ketiadaan jadi adanya adalah ketiadaan tidak adanya itu adalah adanya oh jadi agak pusing dikit gitu ya tapi itu berpikir tentang sebenarnya ada nggak sih oh iya ada tapi adanya itu tiadanya itu ada. Nah, nanti mungkin pada contoh-contoh tertentu kita bisa memahaminya kemudian yang menarik juga dari Parmenides itu adalah tentang metafisika. Metafisika, fisika, fisik gitu. Sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Meta, sesuatu yang di atas fisik. Berarti sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Ya, ini bicara tentang mendasar pada konsep keberadaan yang abadi. Ya, ini contohnya paling mudah ya diri kita sendiri manusia. Apakah manusia itu adalah makhluk abadi? Ya, dari perspektif jiwa atau spirit, iya, manusia itu adalah makhluk abadi. Kenapa? Karena manusia itu tidak mati, gitu ya. Yang mati itu adalah hanya jasadnya, sementara spiritnya, ruhnya, dia akan hidup, ya, bahkan tidak akan pernah mati. Ya, ruhnya itu tidak pernah mati, ya. Bahkan kalau dalam keyakinan Islam juga sama. Keyakinan Islam itu ya surga atau neraka itu kan nanti terus itu tidak akan ada kematian bahkan kematian sendiri yang nanti akan mati gitu ya nah ini menjadi hal yang menarik jadi betul-betul memang abadi ya yang ada sesuatu yang abadi pada masing-masing dimensi dalam apa yang ada di alam semesta ini jadi realitas yang abadi sesuatu yang sebenarnya abadi cuman kadang di mata manusia itu seolah-olah itu apa berbeda misalnya kebahagiaan itu mestinya itu tidak tercampur dengan kita sebut dengan apa ya dengan hawa manusia gitu ya jadi kalau kita belajar mestinya itu kita itu bahagia ya kan ya mestinya kita bahagia nah kalau ada yang belajar atau ada yang kuliah itu tidak bahagia tersiksa apalagi ya menjadi beban nah itu berarti salah kuliahnya ya salah belajarnya kenapa yang namanya belajar, bahkan semua aktivitas mestinya itu membuat kita itu bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu adalah sesuatu yang mestinya diciptakan, ya tidak terpengaruh ya tidak terpengaruh secara mayoritas atau secara porsinya besar itu dari berbagai yang ada misalnya orang sakitan gitu ya atau mungkin hidupnya itu kesusahan gitu ya nah ketika dia kemudian terjebak di situ maka kebahagiaan itu akan sulit didapat ya tapi kalau kebahagiaan itu ternyata kita ciptakan ya kita bersyukur dengan yang ada dengan mungkin ada yang tertimpa penyakit gitu ya atau mungkin kekurangan wanaksi minal amwali wal anfusi was samarot misalnya gitu ya yaitu adalah sebuah realita yang jangan sampai itu menjadi penyebab kita itu tidak bahagia jadi metafisika ini lebih kepada konsep keberadaan yang abadi sesuatu yang memang di luar ya panca indera yang mungkin tidak bisa dicerna oleh panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibaui gitu ya. Itu adalah Parmenides ya. Kemudian tadi dari filsafat yang sifatnya
alam semesta gitu ya, kemudian berubah atau bukan berubah ya, artinya mengalami perkembangan kepada diri manusia ya. Nah, sehingga kemudian dari transisi ke filsafat klasik ini kemudian mengarahkan kepada manusia sebagai fokusnya. Makanya nanti disebut dengan apa? Filsafat manusia, human philosophy. Kalau tadi kan nature philosophy, jadi filsafat alam kemudian ke filsafat manusia. Kenapa filsafat manusia? Ya ini karena terjadi memang pergeseran fokus di mana di generasi awal filosof-filosof Yunani itu bicara tentang alam semesta, memikirkan tentang alam semesta, ya kemudian di fase berikutnya, ya filosof-filosof berikutnya itu berpikir tentang manusia itu sendiri. Kenapa manusia itu ada di alam semesta ini? Ya dari mana dia berasal? Apa dimensi-dimensi yang ada pada diri manusia? Kemudian setelah dunia itu manusia itu akan kemana? Itu adalah filsafat dari manusia. Ya, ini terutama nanti dikembangkan oleh kaum sofis ya. Mereka memiliki ke karakternya yaitu pelopor dari retorika dan juga relativisme pemikiran. Relativisme itu pemikiran itu artinya setiap orang yang berpikir itu mungkin benar, mungkin salah. Ya, kalaupun dia benar, maka kebenaran itu bisa jadi nanti akan ada kebenaran yang lainnya. Karena kebenaran itu kadang terikat dengan waktu, zaman, dan juga tempat. Gitu, ya. Itu relativisme pemikiran. Jadi ini yang berbeda, titik kritis antara filsafat dengan agama. Kenapa? Kalau agama ya Islam gitu ya kan jelas tadi al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala jadi pasti yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Nah, sementara kalau dalam pikiran dari kaum sofis itu kebenaran itu ya sesuatu yang relatif. Menurut Anda benar, menurut saya bisa jadi salah. Nah, jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah nalar, logik atau logika gitu ya, termasuk juga nanti penggunaan dari retorika bahasa. Oke ya. Nah, kaum sofis ini ya tadi saya sebutnya dengan retorika dan relativisme ya, mereka menyebutkan bahwa saya misalnya Protagoras, bukan Pitagoras ya beda ya. Protagoras itu menyebutnya manusia adalah ukuran segala sesuatu. Wah, ini nanti akan masuk ke pemikiran Islam di kalangan apa Mu'tazilah ya di mana ya ukuran kebenaran itu manusia. Manusia punya apa? Ya manusia punya akal, manusia punya alat untuk berpikir ya. Yaitu mungkin kalau prosesnya itu bisa otak gitu ya, al-muf atau nanti dari sisi rasa itu ada al-qalb, yaitu ada banyak debat tuh tentang otak gitu ya, tentang otak, tentang alat untuk berpikir gitu ya, dan juga qalb dalam Islam. Qalb, makanya tadi saya bawakan ala wa inna fi jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb ya. Nanti kita antara kolbu ya dengan akal itu di mana sih apa hubungannya. Nanti boleh saya tanyakan juga nih. Nah, kemudian ada Gorgias juga menyebut bahwa menolak kebenaran objektif dan fokus pada persuasi. Jadi kadang kebenaran itu ya ini ukurannya itu berbeda-beda ya. Nanti ada kebenaran yang sifatnya tadi teologis, ada kebenaran yang sifatnya itu adalah positivisme, ada post positivisme, ya ada kebenaran yang sifatnya itu otoritatif. Nanti boleh baca buku saya tentang filsafat keilmuan juga tuh di apa metode penelitian hukum Islam juga ada itu terkait dengan ukuran standar kebenaran. Jadi kebenaran itu seperti apa sih? Ya jawabannya adalah kebenaran itu ada yang sifatnya positivisme atau yang kita sebut dengan kebenaran ilmiah, ya kebenaran sains. Yang kedua adalah kebenaran alamiah, kebenaran fenomena yang ada di semesta, dan juga ada kebenaran ilahiyah, kebenaran yang didasarkan kepada agama. Apakah ketiganya ini saling berkonfrontasi? Ya, nah sebagian iya, sebagian akan bergesekan, sebagian juga memiliki akar yang sama. Apakah agama semua sama dengan sains? Tidak. Ya, kenapa? Karena sains itu dia relatif, sementara agama itu adalah qot'i. Nah, relatif itu dalam bahasa agama itu berarti zonni ya. Sains adalah zonni, sementara agama itu adalah qot'i. Ya, kalau agama yang zonni itu adalah agama yang sifatnya itu interpretasi, bukan teks suci yang sudah qot'i, yang sudah clear, yang sudah jelas. Misalnya ada kata-kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Itu sudah baku tuh. Jadi ketika ada mengatakan, oh Tuhan itu tiga, oh ada unsur-unsur lain dari Tuhan, oh ada
bisa bersatu nih antara Tuhan dengan hamba manunggalin kawulan Gusti misalnya itu adalah pemikiran manusia. Ya itu yang disebut dengan apa teori sehingga kemudian kritik dari terhadap kaum sofis ini adalah relativisme dianggap melemahkan dari kebenaran universal. Jadi ada satu kebenaran yang memang itu memang memang benar gitu sudah diakui gitu ya sudah diakui gitu ya. Itu biasanya kaitan dengan agama dan juga sains misalnya gitu. Nah itu bisa dibuktikan itu ya secara terus menerus gitu ya. Jadi relativisme tadi itu kan kebenaran yang sifatnya itu beragam dan sifatnya tidak satu dan relatif ya bisa benar bisa salah gitu ya. Tapi ini bertentangan dengan ada kebenaran universal. Apa itu kebenaran universal? Kebenaran universal ya misalnya adalah kebenaran yang memang itu diakui secara global. Misalnya ya membunuh orang itu ya nggak boleh gitu ya. Menyakiti orang, melukai orang itu ya nggak boleh ya kalau nggak ada sebab itu kan jelas tuh gitu ya. Tapi ada beberapa mungkin dulu ya peradaban itu atau sekarang juga ada juga nih yang kemudian membunuh ya dengan berbagai cara menghilangkan nyawa orang lain. Itu kan jelas tuh ya. Kemudian misalnya membunuh anak-anak misalnya, jadi membunuh terus gitu ya, membunuh, melukai gitu ya, termasuk juga apa trafficking, kejahatan trafficking, jual beli manusia gitu ya, itu kan jelas tuh. Gitu ya. Jadi itu adalah kebenaran ya. Kemudian kalau mamanya tadi dasarnya adalah relativisme misalnya, dia kan oh berarti itu tergantung tergantung orangnya. Tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa seperti itu. Mestinya bahwa kebenaran itu memang ada yang relatif dan juga ada yang universal. Kalau dalam Islam, kebenaran itu ada yang sifatnya qat'i. Ya, kebenaran yang qat'i itu adalah kebenaran yang memang teksnya, ya, ijma'nya itu sudah jelas. Sementara ada kebenaran yang sifatnya itu doni, yang teksnya itu tidak khusus gitu ya. Dia sifatnya masih multi interpretatif dan juga itu adalah pendapat dari para ulama gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu ada istilah kulluna rodun mardudun. Setiap kita itu bisa di apa? Bisa diterima dan juga bisa ditolak pendapatnya illa sahibu hadal kabar kecuali penghuni kubur ini yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu kan ada yang relatif, ada yang qat'i. Yang relatifnya itu adalah kuluna setiap kita manusia gitu ya. Yang qat'i itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum dan juga teks Al-Quran yang juga memang sifatnya itu adalah qat'i. Nah, baik ya. Ini adalah pemikiran dari kaum sofis. Berikutnya, ada tiga ya tiga pemikir di filsafat Yunani yang sangat terkenal yaitu ada Socrates pertama, ada kedua adalah Plato dan yang ketiga adalah Aristoteles ya. Ini tiga ini yang paling utama ya, yang paling utama di istilahnya itu apa dikembangkan ya. Yang paling utama dikembangkan oleh atau yang ada di Yunani sana gitu ya. Jadi kita betul-betul perlu mempelajarinya ya. Jadi pertama ada Socrates. Jadi Socrates ini cara berpikirnya atau hasil pemikirannya itu adalah mencari kebenaran melalui dialog, ya ngobrol. Makanya nanti ada silogisme, ya. Kenapa? Karena mencari kebenaran itu misalnya karakternya adalah kenali dirimu, ya. Jadi pentingnya pemahaman diri dan moralitas. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah man ana, gitu ya. Man ana, siapa saya? Ya, saya itu siapa gitu ya. Bukan hanya nama tapi hakikat dari diri. Jadi ketika ditanya siapa Anda, ya, saya Abdurrahman misalnya gitu ya. Itu nama, tapi hakikat diri Anda itu siapa? Kalau dalam Islam mungkin ya saya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, saya hamba Abdullah, Abdurrahman tadi makanya gitu ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan yang ditanya itu tidak hanya satu. Gimana kalau ditanya itu ke agama yang lainnya? Nah, yang ada ditanya oleh Socrates ini kan orang-orang yang ada di Athena, yang ada di Asia kecil gitu ya, Asia Minor. Nah, ketika ditanya pentingnya pemahaman diri dan moralitas. Moralitas ini lebih beragam lagi ya. Misalnya orang-orang yang menganggap bahwasannya apa pernikahan itu tidak penting gitu ya. Yang penting saling komitmen, tidak perlu tercatat dan sebagainya. Itu
nanti bisa juga tentang moralitas. Apalagi kalau bicara tentang atribut simbol itu lebih beragam lagi gitu ya. Nah, jadi lebih kepada bagaimana mengenali diri dan juga standar moralitas. Oke. Kemudian ada metode dialektika tadi yang saya sebutkan ya, makanya ada silogisme itu. Jadi dialog untuk menyingkap kebenaran universal. Jadi Socrates ini mengkritik tadi kalangan sofis yang mengatakan bahwasanya kebenaran itu adalah apa? Disebutnya itu dengan relatif. Makanya disebut dengan apa? Relativisme gitu ya. Jadi metode dialektika bertanya, kemudian nanti apa sih yang sebenarnya dipahami dari alam semesta, dari manusia, kemudian kita akan kemana? Ah, ini menarik ya. Nanti kalau dalam riset itu nanti ya survei ya, interview secara mendalam gitu ya. Kemudian juga nanti ada kalau diperlukan untuk kuesioner misalnya di kuantitatif itu menarik. Nah, sayangnya ini sama dengan beberapa tokoh Islam juga ya. Akhirnya Socrates itu juga dihukum mati dengan disuruh meminum apa racun gitu ya waktu itu gitu ya. Jadi biasa kalau pemikir itu kadang memang sedikit kontroversi karena memang dia beyond the time gitu ya. Jadi lebih maju ke depan dari masanya. Padahal Socrates ini sebenarnya ingin mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah hakikat diri dan juga ukuran moralitas pada waktu itu. Oke ya, secara itu dulu. Nah, kemudian berikutnya ada muridnya yaitu Plato ya, karena ada Platonisme ya, yang ide terbesarnya dari Plato ini adalah teori tentang idea ya, jadi alam idea, bukan ide dalam bahasa Indonesia ya, agak-agak mirip lah ya, tapi alam idea ini sebenarnya alam di mana kesempurnaan itu ada, keadilan itu dapat diwujudkan, kebahagiaan dan juga hal-hal yang memang ideal. Mungkin lebih tepatnya bisa diterjemahkan ke alam ideal gitu ya. Makanya nanti ada teorinya tentang ideal state atau negara ideal. Nah, teori ide ini sebenarnya dunia ide itu adalah realitas sejati dan juga abadi. Jadi yang ada sekarang ini adalah fata morgana gitu ya. Yang diharapkan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu abadi, kemudian juga benar adanya sejati. Tapi dia tidak pernah betul-betul terwujud ya, misalnya dalam konteks satu negara misalnya gitu, kita kan inginnya itu adalah apa, baldatun toyibatun warobun ghafur gitu kan ya, agama yang toyib ya, kemudian juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala, gemah ripaloh nawi lah gitu ya. Nah, itu kan itu adalah alam ideal atau negara ideal gitu ya. Nah, sementara hakikatnya tidak seperti itu, banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, ya kejahatan-kejahatan yang memang apa terstruktur. Nah, itu kan fenomena gitu ya. Jadi ini lebih kepada teori idea. Nah, alegori dari idea ini disebut dengan apa? Menggambarkan persepsi dan juga kenyataan manusia. Jadi persepsi manusia itu ingin bahagia, tapi faktanya kehidupannya itu penuh dengan cobaan. Nah, gitu ya. Jadi melihat oh harusnya ideal itu seperti ini, tapi faktanya seperti ini, gitu ya. Jadi sama juga ketika bicara tentang human, ketika bicara tentang manusia, sama juga ketika bicara tentang negara. Makanya konsep atau teori negara ideal itu adalah pemikiran tentang keadilan dan pemerintahan terbaik ya. Makanya muncul yang sampai sekarang itu adalah demokrasi ya, demos dengan kratos. Kenapa? Karena ya menganggap bahwa negara yang bagus, yang ideal itu adalah yang memang dibangun dari berbagai kepentingan. Berkepentingan maksudnya itu adalah kebaikan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga negara. Sayangnya kalau kita paham ya konsep dari demokrasi itu kan memang istilahnya itu suara dari rakyat. Nah, tadi sayangnya itu adalah rakyat yang dimaksud itu hanya rakyat merdeka yang ada yang menjadi istilahnya itu warga negara yang sah pada waktu itu. Sementara budak atau mungkin juga orang-orang yang stratanya itu tidak sampai ke warga negara itu dia tidak diikut sertakan. Nah, itu kan ada beda tuh dengan demokrasi yang kita pahami sekarang ini. Demikian juga konsep dari one man one vote misalnya itu juga menjadi kontroversi juga ya, tapi intinya alam ID-nya Plato ini dia berkaitan dengan
manusia, alam semesta, negara, masyarakat gitu ya, ideal yang memang hanya ada di alam pikiran. Oh, harusnya begini-begini. Ya mungkin kalau dalam konteks manajemen sekarang itu ya visi ya, vision ke arah visi yang diharapkan tuh seperti ini. Walaupun menuju visi itu ya memang perlu waktu, biaya, pengorbanan dan lain sebagainya. Ya, ini adalah teori ID-nya Plato. Kemudian yang cukup terkenal dan ini sangat berpengaruh nanti pada penerjemahan di masanya Bani Abbasiyah itu adalah Aristoteles. Aristoteles ya Aristo ini nih ya. Jadi dia menggunakan logika dan observasi empiris. Ini menarik. Tadi saya katakan bahwasanya kenapa para filosof itu muncul, filsafat di Yunani itu karena memang Yunani hidup di alam di mana keyakinan terhadap dewa-dewa itu ya menjadi agama resmi gitu ya, agama resmi gitu ya. Artinya harus ada dewa Zeus, ada dewa Olympus, ada dewa Aqua, ada dewa Fortuna gitu ya, ada dewa penjaga apinya, penjaga airnya, lautannya, gunungnya, ada yang memberikan keberuntungan, ada yang membuat kerusakan dan lain sebagainya. Itu sebuah fakta gitu ya. Nah, kemudian para filosof itu berpikir kayaknya bukan itu deh. Bukan itu yang benar gitu ya, bukan itu yang benar. Misalnya sekarang nih, misalnya sekarang itu kalau kita kan alhamdulillah ya kita muslim gitu kan. Kok ada ya orang menyembah misalnya itu matahari gitu ya. Kok matahari disembah padahal dia kan alam gitu ya. Ya karena memang dari dulunya itu matahari itu dianggap sebagai sumber kehidupan gitu ya. Maka kemudian budaya lah gitu ya. Maka nanti disebut dengan agama ardi ya, beda dengan agama samawi gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Aristoteles itu mencoba membangun logika dan juga observasi empiris. Jadi kebenaran yang didasarkan kepada sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Ya, tadi lanjutan dari logika silogismenya sebelumnya ya, yaitu dasar logika formal dan penalaran kritis gitu ya. Ini benar tidak? Apa dasarnya? Mana buktinya? Misalnya kalau tadi dikatakan alam semesta ini diciptakan oleh Zeus misalnya. Zeus itu siapa? Kapan munculnya? Seperti apa sebenarnya? Apakah sebelum Yunani itu ada peradaban yang lainnya? Apakah ada peradaban yang lebih tua lagi? Nah, kemudian bagaimana? Bagaimana? Jadi dipikirkan, gitu ya. Kemudian dalam bentuk observasi empiris di mana ilmu pengetahuan itu harus didasarkan kepada experience, kepada pengalaman, kepada sesuatu yang memang dicerna oleh panca indera. Ya dulu pernah kita sampaikan ya bahwa ketika kita mengatakan air laut itu warnanya apa? Oh, warnanya biru gitu ya. Tapi ketika kita datang ke laut gitu ya, ke samudera gitu ya, ternyata kalau kita lihat dekat, oh airnya bukan biru nih. Oh, maka muncul lagi, oh birunya laut itu adalah karena bias dari langit yang warnanya biru. Oh, berarti langit warnanya biru gitu kan ya. Tapi kemudian kita naik pesawat misalnya, terlihat ke langit ke sana ternyata langit itu juga bukan warna biru, maka muncullah bagaimana ternyata warna biru itu adalah muncul dari keterbatasan pandangan manusia. Seperti itu gitu ya. Itu sebuah kebenaran. Kemudian nanti kebenaran yang lainnya ya, kemarin tuh sempat ya ramai bumi itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah yang paling banyak memakan korban itu misalnya Galilea Galilei itu adalah apakah bumi itu menjadi pusat tata surya atau heliosentris matahari atau manusia sebagai mikrokosmos gitu ya. Yang mana nih terus gimana nih kalau bumi itu memang berputar gitu ya, kemudian gimana tata surya, bagaimana galaksi, oh itu lebih luas lagi, bahkan dalam diri kita sendiri manusia itu sendiri juga perlu dicari kebenarannya kenapa manusia itu bisa membunuh orang lain, mengorbankan orang lain. Ya, belum lagi nanti ada metafisika yang kemudian juga menjadi objek kajian juga. Ya, jadi Aristoteles ini memang lebih rasional ya, dan juga lebih mengutamakan empirisme, sesuatu yang ya semuanya mesti terlihat, semuanya mesti bisa dicerna, semuanya mesti bisa dilihat, dirasakan, didengar. Yang tidak ada ya berarti bukan science. Nah, disinilah tadi kita akan menemukan antara kebenaran ilmiah sains, kebenaran alamiah post-positivism dengan kebenaran ilahiyah di dalam agama. Nah, ini menarik kalau menurut saya itu ya. Nah, kalau Aristoteles ini biasanya ilmu yang berkembang itu dari sisi biologi, fisika, termasuk etika dan politik.
gitu ya. Kan kelihatannya yang empiris-empiris, yang etika, yang empiris gitu ya. Ketika misalnya secara biologis, misalnya biologi, oh manusia itu, tapi nyambung juga dengan tadi filsafat-filsafat sebelumnya. Manusia itu tercipta dari ya orang tuanya, neneknya, terus ke ujung. Siapa nih, ada nggak sih ujungnya? Oh, dia nggak percaya dengan agama. Kalau itu kan Islam dalam makna khusus itu belum ada di Yunani gitu ya. Walaupun ada mengatakan bahwasanya Aristoteles bisa belajar kepada Luqman Al-Hakim, ya the philosopher Al-Hakim, Lukman yang ada di Egypt, yang ada di Mesir itu perlu juga dicari kebenarannya, gitu ya. Sehingga kemudian apa? Ya manusia itu akhirnya, oh ini satu sebab akibat yang terjadi terus menerus. Nah, maka muncullah nanti kemudian ideologi yang disebut dengan ada empirisme dan juga materialisme. Ya, materialisme itu bukan materialis uang, bukan hanya itu. Tapi materialisme itu adalah ideologi atau keyakinan yang mendasarkan segala sesuatu itu bersumber dari materi. Ya, sumber dari puncak materi itu apa? Gitu ya. Apakah dia siklus terus menerus gitu atau mungkin ya nggak ada habisnya. Makanya kemudian Charles Darwin kemudian berpikir bahwasanya oh manusia itu ya hasil dari evolusi selama jutaan tahun. Ya, krokodil misalnya buaya itu ya hasil evolusi dari jutaan tahun. Apakah nanti evolusi akan berlangsung? Iya, dia akan terus berlangsung. Kenapa? Karena nggak mau, tidak mau dan tidak suka dengan istilah penciptaan dari Tuhan, gitu ya, nggak ada gitu ya. Bahkan beberapa paham ideologi mengatakan ya the God was dead, gitu ya, Tuhan itu sudah mati gitu ya, Tuhan itu sudah mati. Kenapa? Karena ya sudah nggak ada lagi, yang ada adalah sains atau ilmu pengetahuan. Makanya kita harus hati-hati ini antara kebenaran ilmiah, kebenaran alamiah dan kebenaran ilahiyah, termasuk juga etika, ya, termasuk nanti ada dalam kajian filsafat juga ada estetika, gitu ya, etika estetika, gitu ya. Misalnya ketika orang Islam mengatakan yang rapi itu ya pakai hijab, gitu ya. Oh, kalau orang mengatakan enggak, pakai hijab itu mau menyelubungi apa, menutup diri perempuan misalnya, itu karena perspektif paradigmanya itu dia berbeda. Warisannya ini sangat kentara sekali dari empirisme ini di dunia sains, ilmu pengetahuan di Western saat ini, di mana misalnya kebenaran itu selalu diukur dengan angka, ya, numbers. Kemudian kedua, kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Kalau tidak bisa dicerna, ya, secara umum, maka itu bukan kebenaran. Ya, walaupun mungkin dalam dunia hiburan itu ya muncul misalnya kebenaran tentang spirit, souls, ya, ruh, tentang jiwa manusia. Ini manusia bener nggak sih ada jiwanya? Terus kalau mati itu, kalau meninggal itu ya jasadnya dikubur, kemudian spiritnya, soulnya, jiwanya, rohnya itu dia masih tetap ada. Kemudian gimana nih kaitan dengan korin atau mungkin dengan jin? Ya itu nggak ada gitu menurut mereka. Kenapa? Karena itu tidak bisa dicerna oleh pancera. Kalaupun ada itu hanya pengalaman psikologi dari manusia itu sendiri. Karena nanti muncul juga disiplin ilmu psikologi. Misalnya bener nggak sih orang itu bisa kesurupan gitu ya, atau mungkin tuh kondisi psikologi orang itu sehingga kemudian mungkin suaranya berubah, kemudian juga mungkin tindak tanduknya itu berbeda dengan aslinya. Nah itu kajian tentang nanti masuk ke dalam epistemologi Islam, gitu ya. Sampai hari ini kemarin saya komunikasi dengan salah satu profesor, saya bertanya gimana paham materialisme dengan empirisme di Western sana. Ya masih sama, tidak ada perubahan, bahwasanya kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Sesuatu yang tidak bisa dicerna, ya itu bukan kebenaran, itu bukan sains, itu bukan ilmu pengetahuan, termasuk juga agama menurut mereka. They said, ya seperti itu. Oke, kemudian dari sini kita bisa mempelajari tentang oh ternyata berbeda ya dari apa yang dipahami dari filsafat Islam itu sendiri, bahwasanya karakter dari filsafat Islam itu adalah kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran yang mutlak, yang qat'i. Adapun kebenaran yang sifatnya itu zonni, sains, ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari tanpa mengesampingkan ya dari kebenaran agama itu sendiri.
Nah, hasil dari pelajaran atau mata kuliah topik hari ini adalah kita mempelajari tentang bagaimana ya para pemikir filosof dari Yunani mereka itu mencari sebuah kebenaran, tetapi kemudian karena tidak dibimbing oleh wahyu, akhirnya mencari kebenarannya sendiri. Nah, ya, itu pembahasan kita pemikiran filsafat Yunani dari filsafat alam hingga filsafat klasik. Kita belum bicara tentang perkembangan yang ada sekarang ini, misalnya paham stoikism ya, stoikisme gitu ya, bagaimana ternyata itu juga muncul ada berkembang saat ini, terutama nanti berbagai cara berpikir, perspektif, sudut pandang, paradigma, worldview yang ada di sekitar kita ini ya, termasuk juga masuk ke dalam pemikiran dari umat Islam itu sendiri ya, tadi misalnya tentang sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera itu bukan ilmu ya. Nah, akhirnya nanti memisahkan antara kebenaran agama dengan kebenaran sains. Bahkan beberapa kasus itu seolah itu agama itu dia hanya ya dongeng saja gitu ya. Dongeng terutama sesuatu yang goib, misalnya dekat dengan kita ada korin, ada jin, ada malaikat, ada azab kubur, ada surga, ada neraka dan sebagainya. Nah, itu menjadi bagian dari kajian dalam filsafat Islam. Baik ya, jadi filsafat itu mempelajari tentang ontologi, eksistensi dari manusia, alam semesta dan Tuhan, kemudian epistemologi, bagaimana sumber dari ilmu pengetahuan, bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan, apa ukuran kebenaran, dan juga mempelajari tentang aksiologi, bagaimana implementasi dari nilai-nilai yang dipahami dalam bentuk etika, estetika, moral, dan juga karakter bagi manusia. Nah, itu yang kita bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. And after this, we can discuss about our subject. Our topic is the Greek philosophy. Baik, terima kasih. Saya persilahkan untuk yang bertanya ada Fahmi Ilyas. Silahkan nih, gimana kabarnya Fahmi? Alhamdulillah Bapak. Ya, Ya, gimana nih? Ada banyak kan? ada yang Terima kasih ingin nih, ada saya 12 orang. pertanyakan. 12 ya. Eh, Ya, silakan. yang pertama, Pak, apakah Ya. filsafat itu hanya terbatas dengan logika? Nah, dan boleh langsung dua nggak, Pak? Ya, Pertanyaannya boleh. Tiga juga boleh. Silakan. boleh Boleh tanya langsung tiga dua. deh. Tiga. Oh, Jangan hanya dua. itu yang Jadi yang pertama. pertama tadi, yang pertama tadi eh, adalah apakah filsafat itu sumbernya hanya logika? apakah Oke, itu satu. Yang kedua, hmm, terus yang kedua, mengapa harus ada pelajaran atau ilmu filsafat Islam? Sedangkan mhm, agama Islam itu kan bukan logika, Pak, tapi keyakinan gitu. Soalnya beberapa hal yang ada di agama Islam itu tidak bisa diurai dengan logika. Seperti contoh kan kalau di dalam hukum itu ada hufain. Hufain itu yang eh, mengusap hanya mengusap sepatu saja, Pak. Itu kan yang diusap itu bagian atas. Sedangkan kalau menurut logika, toharoh itu kan bersih ya. Kalau menurut logika, yang kotor itu kan di bawah, di telapak kaki. Kenapa toharoh itu hanya bisa hanya diusap atasnya aja? Berarti kan dari situ juga agama agama Islam itu bukan logika, tapi keyakinan. Nah, mengapa ada ilmu filsafat Islam gitu? oke, Karena kan terima kasih Fahmi ya, luar biasa nih. Saya penting, saya itu paling seneng nih kalau ya. diskusi ngobrol. Namanya kuliah tadi tidak efektif ketika hanya ceramah terus gitu ya. Tadi ceramah itu sengaja karena biasa nggak terlalu banyak yang komunikasi nih ya. Baik, Baik, pertanyaan Bapak. pertama. Pertanyaan pertama adalah apakah filsafat itu hanya bersumber dari akal atau logika? Jawabannya iya, betul. Ya, jadi bahwa filsafat itu dalam literatur ini ya, literatur yang ada sekarang ini memang sumbernya itu dari Yunani, di mana kebenaran itu didasarkan kepada logika akal manusia.
Hanya saja kan memang akal manusia itu perlu dilihat apakah dia akal murni gitu ya, akal yang memang tidak dipengaruhi oleh sosial, masyarakat, politik, ekonomi gitu ya. Nah, itu bisa dilihat gitu ya. Walaupun kita juga kajian sekarang itu bukan hanya filsafat dari Yunani saja ya, termasuk filsafat dari India, filsafat dari Cina, ya termasuk juga filsafat Nusantara ini perlu dikembangkan juga sebenarnya. Bagaimana sebenarnya manusia Nusantara itu dia merespon dari sebuah fenomena yang ada. Hanya bedanya begini. Jadi filsafat itu kan muncul ya dari akal manusia yang kemudian berpikir tentang sebuah kebenaran. Ya, misalnya tadi kalau di Indonesia ini ya tadi saya kasih contoh misalnya Gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Betul tidak sih Gunung Tangkuban Perahu itu adalah perahu yang ditendang gitu ya oleh Sang Kuryang. Nah, kalau kita merujuknya ke legenda itu, maka dia bukan filsafat, tapi itu adalah mit, mitos gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau logika tidak, kalau akal itu ya harus dicari benar tidak. Jadi dilihat ya di struktur. Kalau perlu berarti ya mungkin digali tuh Gunung Tangkuban Perahunya isinya apa sih dalamnya? Ada nggak unsur-unsur bekas perahunya? Nah, seperti itu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi yang pertama betul bahwa saya filsafat itu ya memang dasarnya sumbernya itu adalah akal ya, logika. Nah, nanti ada masalah menarik antara logika tadi dengan hati. Ya, ini akal itu korelasinya dengan kolab, dengan kolbu itu seperti apa sebenarnya? Ya, clue gitu ya. Apakah dia abstrak atau real gitu ya. Kalau tadi sebutkan Allah wa inna fi jasadil mudghah, dalam jasad. Jasad itu kan berarti fisik. Ala wahiyal qalb itu berarti fisik hati. Qalb itu sebenarnya bukan hati tapi jantung. Ya udah dalam bisa jadi jantung hati lah gitu ya. Karena itu adalah sebagai pusat dari kehidupan. Tapi ternyata ada dimensi realnya, ada dimensi abstraknya. Dan dimensi abstrak itulah akal manusia itu. Sehingga ada yang menyebutkan akal dalam konteks Islam itu ya qalb itu gitu ya. Ya karena apa? Ada pertimbangan di situ. Walaupun ada menyebutkan enggak itu adalah prosesnya adalah melalui tadi al-mukh atau otak memproses apakah ini kebenaran, apakah ini tidak benar gitu, apakah ini baik atau tidak baik. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kenapa atau sumbernya apa? Jelas sumbernya itu adalah logika atau akal logik ya, akal manusia. Akal manusia itu nanti akan banyak dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, tadi yang dimaksud adalah akal murni yang memang tidak dipengaruhi oleh ya sesuatu yang ada di luar dari ya diri akal itu sendiri. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada filsafat Islam? Kenapa harus belajar filsafat Islam? Jawabannya adalah perjalanan dari Islam yang cukup panjang. Ya, tadi setelah keluar dari Madinah, ya dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Suriah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mesir sampai ke Asbania, sampai ke Spanyol. Ya, kita fokus ke Baghdad. Ya, ketika Islam itu menyebar ya ke Suriah, ya Syam pada waktu itu Syria, sekarang jadi Suriah, ya kemudian ke Baghdad, tepatnya nanti ketika di Baghdad, ketika perkembangan dari Daulah Abbasiyah, ya kemudian diterjemahkannya buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh umat Islam, dan ternyata dalam proses penerjemahannya itu juga buku-buku filsafat itu juga diterjemahkan, maka kemudian ya dipelajari diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan yang nanti dalam ruang lingkup ilmu kalam, ya ilmu kalam atau ilmu teologis, ilmu bicara tentang Tuhan. Ketika menerjemahkan misalnya bukunya Plato dan bukunya Aristoteles, ketika bicara tentang sumber dari alam semesta yang mereka menyebutnya dengan prima causa, maka gimana nih? Kan dalam Islam itu sudah jelas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini ada sebab akibat, ada sebab awal dari segala sebab. Ya, ada prime, ada cause gitu ya. Because, cause gitu ya, prime ya, ada prime minister gitu ya, atau mungkin ada siapa tuh yang di film itu tuh ya, ada prim apa prime gitu ya. Nah, oh berarti gimana nih? Maka kemudian misalnya filosof pertama ya Al-Kindi kemudian oh konteksnya begini nih gitu ya. Nah, itu baru dari sisi filsafat ketuhanan. Filsafat alam misalnya tentang alam semesta ini gimana kok dalam Islam?
Udah jelas, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rob pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tapi kok ini alam itu ada dengan sendirinya gitu ya. Jadi bukan proses ada penciptaan. Nah, disitulah kemudian respon dialog ya antara ya pemikiran-pemikiran Yunani dengan apa yang ada di dalam Islam, terutama tadi akidah atau keyakinan Islam. Kemudian setelah itu ternyata efek dari tadi berpikir logis dengan logika, dengan akal, itu justru positifnya adalah mengembangkan dari ilmu pengetahuan. Misalnya, ya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan saja dengan internet. Oke, mudah-mudahan masih ada semuanya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Tadi saya kembali ke yang kedua, ingat ya. Tadi yang pertama itu adalah karena penerjemahan, kemudian penerjemahannya itu ada buku-buku tentang apa filsafat ketuhanan, kemudian juga filsafat alam, dan yang ketiga tadi itu adalah filsafat dari sisi kemanusiaan. Ya, dari sisi kemanusiaan. Kenapa? Kemudian diterjemahkan ternyata efek positifnya itu adalah science. Kenapa? Karena science ya ilmu pengetahuan itu sumbernya itu bukan hanya agama, tapi sumbernya itu juga adalah empirisme, sesuatu yang memang bisa dicerna, bisa di teorinya tentang eksperimen, dalam bahasa Arabnya itu adalah tajribi. Jadi bukan hanya bayani atau irfani, tapi juga tajribi, eksperimen. Sehingga kemudian justru penerjemahan dari buku-buku Yunani utamanya terkait dengan filsafat dengan sains itulah yang kemudian mengembangkan dari ilmu pengetahuan di peradaban Islam yang sumbernya itu adalah rasio dengan logika. Oke ya, jadi kenapa dipelajari? Karena memang dari dulu itu sudah muncul. Makanya Imam Al-Ghazali sendiri menulis kitab judulnya itu Tahafut Falasifah. Ya, tapi sebelum menulis ya Imam Al-Ghazali itu sebelum menyusun Tahafut Falasifah itu mempelajari ini apa sih sebenarnya yang dipelajari oleh filsafat itu munculnya dari mana, bagaimana karakternya termasuk kontribusinya terhadap peradaban Islam. Oke, nah kemudian dari dulu sudah ada dan kemudian kontribusinya karena dia betul-betul mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekarang saat ini misalnya baik itu Barat ataupun juga Cina dan beberapa negara maju, mereka tuh berkembang karena memang rasio logika logiknya ya itu berkembang ya berkembang gitu ya. Sementara kalau kita misalnya merujuk kepada misalnya teori tentang bayani menjelaskan kepada teks itu nanti dia multi interpretasi ya sehingga kemudian seolah-olah tuh ya udah doktrin saja agama saja gitu ya. Nah padahal yang betul ini my opinion ya perspektif saya ada memang bagian dari agama yang tidak sama dengan sains ya. Tapi di sisi lain banyak juga agama yang memang bukan mendukung ya, artinya similar, sama dengan science. Nah, disinilah kemudian kita betul-betul Oh, mesti bijaksana, bijaksini dalam menyikapi, oh oke, ini bagian dari agama yang memang tidak bisa dirasionalkan, gitu ya. Tapi ini ada agama yang bisa dirasionalkan. Misalnya begini, nah, kaitan dengan akidah. Misalnya akhirat, surga neraka, itu ada tidak, benar tidak berdasarkan rasio tanpa berdasarkan agama. Maka saya boleh mengatakan, ini mungkin my opinion ya persepsi saya bahwa iya, bahwasanya adanya surga dan neraka, adanya akhirat tanpa agama pun itu mesti ada. Kenapa? Ya contoh simpelnya adalah begitu banyak kezoliman yang ada di dunia ini. Misalnya saya kasih contoh, ya dulu adalah salah satu apa santriwati dari Bandung itu, ya tiba-tiba dua orang santriwati itu ditemukan meninggal gitu kan ya. Jadi ada orang yang tiba-tiba dia ditemukan meninggal. Meninggalnya itu adalah karena dibunuh. Nah, kemudian berarti terjadi pembunuhan di dunia ini, ya. Jadi dua santri itu meninggal. Atau mungkin yang kalau diburu itu Marsinah misalnya zaman dulu itu ya. Atau banyak lah ya bayi-bayi yang meninggal dibunuh, ya. Kemudian ada perampokan juga. Nah, kalau akhirat tidak ada, itu berarti kezaliman itu atau keadilan itu tidak bisa ditegakkan. Ya tidak bisa ditegakkan ya. Orang tiba-tiba misalnya ada orang lagi berjalan di tempat sepi tiba-tiba kemudian dibunuh. Oh, nggak adil sekali dunia ini gitu ya.
Makanya secara logika mestinya akhirat itu mesti ada, harus ada untuk membalas minimal. Ya, orang yang dibunuh itu ya harus dibunuh kembali. Kalau dalam Islam itu misalnya nanti di akhirat itu binatang itu ya dua ekor semut itu dia akan dihidupkan. Kemudian semut yang mati ketika di dunia karena dimatikan, dibunuh oleh semut yang lainnya itu akan diberikan waktu untuk membalas. Ya, untuk membalas orang apa semut yang tadi membunuh dia di dunia itu. Nah, itu juga sama. Saya juga pernah bikin satu video menarik nih, agak sedikit mistis ya. Jadi munculnya, saya pernah bicara di kelas lainnya, munculnya misalnya itu hantu dalam konteks sosial di Indonesia itu adalah karena keadilan itu mesti ditegakkan. Ya, misalnya ada seorang ibu-ibu perempuan yang sedang hamil, kemudian tiba-tiba dibunuh, gitu kan ya, dibunuhnya apakah dibunuh langsung dengan senjata tajam, dengan tali, atau mungkin pakai santet lah atau apa gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang sedang hamil itu meninggal. Ya, maka kemudian muncul tuh ya legenda, mitos, atau mungkin juga sebuah supra science kalau Prof. Ahmad Tafsir mengatakan bahwasanya orang yang ibu yang meninggal itu kemudian dia bangun, dia hidup kembali menjadi apa tuh sundel bolong atau apa, kemudian membalas orang yang membunuh dia. Kalau di film yang berdasarkan kisahnya itu kalau di Betawi itu ada Pocong Mumun tuh. Pocong Mumun itu kan dia kenapa seolah itu dia hidup kembali karena dia mati meninggal ya, meninggalnya itu adalah karena ditabrak itu sengaja gitu kan ya. Itu kan meninggal kemudian akhirnya dibangun kembali, itu bener gitu ya. Tapi lepas dari itu bahwa itu adalah menunjukkan bahwa keadilan itu mesti ditegakkan ya, keadilan mesti ditegakkan, kebenaran mesti ditegakkan walaupun harus hidup kembali. Makanya ada istilah oh ini mati penasaran nih gitu kan ya. Itu ya. Jadi ini menjadi hal yang menarik ya. Kemudian jawabannya. Kemudian kalau kaitan dengan logika ini menarik nih. Jadi logika atau akal mana yang dimaksud? Kalau tadi contohnya ini biasanya memang dari orang-orang yang tidak suka dengan filsafat biasanya mengatakan karena laola apa laola dinul aklun gitu ya. Seandainya agama itu akal, maka kemudian apa yang diusap itu khuf itu adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tapi logika kita balikan bisa benar juga. Hadis lain mengatakan bahwa tanah itu adalah suci, mensucikan. Jadi ketika sandal kita, terompah kita, khuf kita itu apa istilahnya itu menginjak kotoran, kemudian menginjakkan lagi ke tanah yang lainnya itu menjadi suci, gitu ya. Jadi ada logika yang kemudian bisa dibalikkan logikanya karena memang tidak semua logika itu betul gitu ya. Jadi tadi makanya mungkin ada prinsip yang disebut dengan apa relativisme itu dalam beberapa bagian betul. Kalau dalam hukum Islam itu di fikihnya, fikih itu ya ada yang benar, ada yang salah. Ada memang yang benar dua-duanya gitu ya. Ada yang benar dua-duanya karena memang ini masalah khilafiyah, masalah fikih. Nah, seperti itu ya. Jadi konstruk rasio akal kita. Jadi saya ngomongnya akal itu di otak, padahal harusnya akal itu kalau Islam itu di sini, ya di kolab gitu ya. Saya mungkin lebih percaya akal itu ya di kolab, bukan di sini. Ini tuh hanya memproses saja. Ya otak itu al-mukh itu memproses dari input yang ada pada diri manusia. Jadi ketika bicara tentang akal, maka kemudian akal mana yang menjadi dasar. Kemudian cara berpikir akal sendiri itu distimulus oleh faktor-faktor eksternal yang masuk ke dalam akal manusia. Ketika akal manusia itu kemudian apa dipengaruhi oleh pemikiran misalnya tadi itu sains dengan konsep positivismenya dengan ilmiahnya, ya maka kemudian yang muncul adalah oh, agama itu ya cuman doktrin, agama itu ya cuman mitos, agama itu ya cuman istilahnya itu ya udahlah, yang penting kita melaksanakan kewajiban aja udah cukup gitu ya. Nggak ada kaitan tuh ya, kaitan sains dengan agama. Nah, itu yang terjadi tadi di Western di mana agama itu ya apa ya orang nyebutnya malah jadi candu masyarakat gitu ya. Candu masyarakat. Nah ini juga nanti agama itu kadang sifatnya itu sangat sangat personal. Kenapa cari candu masyarakat ya? Satu sisi benar juga misalnya kalau kita sedih kita berdoa agama gitu ya. Kemudian ketika bahagia kita juga mengucapkan alhamdulillah puji Tuhan gitu kan ya. Itu yang menurut teori Batu mengatakan ya candu agama. Tapi di sisi lain manusia secara personal experience itu memang
memang perlu ketika kita misalnya sedih gitu kan ya. Kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi berduka, misalnya mungkin ada saudara kita, saudara, teman dekat atau orang dekat kita itu meninggal. Apa yang kita lakukan? Pasti sedih gitu ya. Nah, ketika sedih kita ngapain? Gitu ya. Kalau orang yang nggak percaya dengan agama, ya udah, bagaimana cara menghilangkan kesedihan? Mungkin minum apa, khamar, minuman keras, atau narkoba, atau mungkin ke tempat-tempat yang lain dan sebagainya. Nah, itu kalau agama ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diskusi tentang filsafat ini memang tidak ada habisnya. Fenomena yang terbaru yang saya sebutkan dengan istilah tadi ada stoikisme, kemudian juga etisisme gitu ya. Mereka percaya adanya Tuhan tapi tidak percaya dengan agama. Itu menarik ya. Kalau tadi tentang rasio, nanti kalau di klasik itu ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah dengan konsep ilmu kalamnya. Dan itu sebenarnya juga memakan korban berdarah-darah dari para ulama yang cukup banyak gitu ya. Kalau sekarang itu lebih kepada ya udahlah Islam mah cuman agama ritual saja gitu ya. Nggak ada kaitan dengan politik, dengan ekonomi, dengan sosial, dengan budaya, nggak ada lah gitu ya. Nah itu Aduh. juga terjadi ya. Kalangan dari sisi menyikapi rasional, rasional kalau saya lihat misalnya perkembangan di USA, di UK, di Eropa itu mereka Islam itu cenderung Islam rasional, sementara di Western, di Timur itu biasanya Islam itu lebih Islam itu adalah bukan rasional tapi lebih kepada hati, rasa, spiritual itu lebih tepatnya. Ya, makanya di timur itu ya India, Cina termasuk Nusantara ini ya agama itu rasa spiritual. Makanya sholat saja misalnya sholatnya orang timur dengan orang barat itu walaupun gerakannya sama tapi terlihat itu dia berbeda ya. Puasanya juga sama, ibadah haji juga sama, beragamanya juga itu berbeda. Kenapa? Karena memang konstruk sosial dan juga konstruk dari akalnya itu dia berbeda. Nah, jadi bingung kan? Jadi mau milih yang mana gitu ya. Jadi memilih yang mana? Ya tadi kalau dalam metodologi studi Islam itu ada namanya interdisipliner gitu ya. Interdisipliner itu artinya melihat segala sesuatu itu dari berbagai perspektif atau holistik ya, tidak hanya dari satu sisi saja. Ya, misalnya ya sholat. Sholat perspektifnya agama itu ya kewajiban. Mungkin level lebih tinggi adalah kebutuhan gitu ya. Tapi dari konteks kesehatan, oh bagus juga nih. Oh dari konteks kedisiplinan, oh bagus juga nih. Dari konteks sosial, bagus juga nih. Ya dari konteks psikologi, oh bagus juga. Itu ya. Jadi mempelajari Islam, menyikapi agama ini mestinya dari inter atau multidisipliner. Kalau inter berarti antar ya, tidak hanya kalau multi berarti banyak tuh. Jadi misalnya gini, saya melihat di sini ada Fahmi Ilyas, gitu ya. Kalau saya hanya melihat dari sisi Fahmi Ilyas ini adalah mahasiswa di STI Sirajul Falah, ya sangat sempit sekali gitu ya. Kalau kita batasi ya udahlah sebagai mahasiswa saja gitu. Mungkin di sini ada Nur Aida, ada Sauri, ada Mizan, ada Muhammad Syafi'i, ada Abdul Jabar sebagai mahasiswa. Padahal kan mereka itu juga punya keluarga, mereka punya prinsip, mereka punya lingkungan yang nggak bisa gitu ya. Mungkin ya kalau kita waktunya kuliah ya kuliah itu sebagai mahasiswa ada hak, ada kewajiban. Ya, tapi di sisi lain juga perspektifnya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai tetangga, gitu ya, sebagai manusia yang memang membutuhkan kasih sayang, kebahagiaan, kebebasan, keadilan. Tapi kalau saya ngomong ini nggak adil nih, ya. Nanti kita bicara tentang etika, estetika, termasuk epistemologi. Kemarin kita sudah bicara epistemologi ya, tapi mungkin saya nggak ngasih waktu banyak ya. Kalau kita ngasih waktu banyak nih untuk diskusi juga. Oke, any question Iya, lagi, Fahmi, Pak. please. Berarti Pak, filsafat itu ilmu yang apa ya, yang tidak baku ya Pak. Karena mungkin dasarnya kan riset dan penelitian berarti kayak ilmu fikih bakal terus berkembang seiring perkembangan zaman gitu ya Pak. Kan kalau untuk ilmu seperti matematika gitu kan, itu kan baku ya. Maksudnya menentukannya pasti. Kalau filsafat kayaknya nggak pasti ya Pak.
Iya betul, sebenarnya bukan pasti atau tidak pasti. Makanya di dunia ini itu ada ilmu itu terbagi menjadi tiga. Ya, pertama tadi ya disebut saja ilmu pasti. Ilmu pasti itu adalah science. Ingat science, science ilmu pengetahuan itu dia kebenarannya itu pasti. Karena dia salah satunya adalah numbers, angka, standar itu. Ya, itu yang pertama tuh, yaitu adalah ilmu pasti. Ya, yang kedua ada ilmu sosial humaniora. Ya, ilmu sosial humaniora tadi yang disebutnya kebenarannya itu adalah kebenaran alamiah, di mana kebenaran itu bukan hanya satu. Ya, kebenaran itu bukan hanya satu, tetapi banyak masing-masing berbeda sesuai dengan kondisi. Ya, nih. Ya, mohon maaf nih, mati-mati nih ya. Oke, Fahmi. Jadi tadi ada minimal saya membaginya itu tiga ya. Pertama adalah kebenaran atau ilmu yang pasti itu adalah science atau ilmu pengetahuan ya, di mana kebenarannya itu terbukti pasti dengan adanya numbers, dengan adanya angka, dengan adanya standar. Bogor ke Jakarta misalnya ya 60 kilometer pasti itu. Tinggi badan saya 72 172 170 lah mungkin ya sentimeter itu pasti itu ya, itu adalah sains. Yang kedua ada kebenaran atau ilmu sosial humaniora yang kebenarannya itu adalah alamiah ya, yang dia dipengaruhi oleh politik, sosial, ekonomi, budaya, sosial masyarakat tertentu ya. Misalnya banyak sekali nih, termasuk di situ orang Barat itu memasukkan di situ agama ya, agama sebagai ilmu sosial humaniora. Ada juga yang menurunkannya dari ilmu budaya gitu ya. Agama bagian dari budaya. Itu kebenaran yang sifatnya alamiah. Masing-masing budaya itu berbeda. Ya, kumpul kebo misalnya gitu ya, bukan kumpul sapi di barat itu ya Hmm. ya biasa gitu kan ya. Kalau dalam Islam ya beda. Oh, nanti itu kebenaran yang ketiga yaitu kebenaran atau ilmu yang didasarkan kepada agama ya, kebenarannya adalah kebenaran ilahiyah. Kebenaran ilahiyah sendiri itu ada dua, ada yang sifatnya qot'i yaitu yang secara teks dan juga ijma kesepakatan ulama itu sudah benar gitu ya. Ya kalau di Indonesia itu kita ngikutin MUI lah gitu ya, ngikutin MUI lah gitu ya. Nah itu yang qot'i. Sementara nanti ada, oh MUI juga ada yang zoni. Yang zoni itu adalah kebenaran yang sifatnya itu adalah interpretasi. Misalnya masalah fikih, ya, misalnya masalah-masalah furu'iyah. Nah, itu adalah kebenaran yang sifatnya istilahnya itu tadi furu'iyah itu apa ya cabang dan itu dipersilahkan memilih. Ya, makanya dalam Islam itu ada madhab empat gitu ya. Nah, itu tapi ada yang qot'i yang itu merupakan sudah menjadi kesepakatan. Nah, dari situ kembali berarti kemudian bukan bicara tentang filsafat itu sesuatu yang tidak pasti, tidak ilmiah, tidak gitu ya, tetapi dia adalah rumpun dari ilmu, disiplin ilmu yang berbeda karena dasarnya itu bukan sebuah kepastian, tapi dasarnya itu adalah sebuah rasa ya kalau di timur dan juga logika atau akal yang ada pada diri manusia. Baik benar gitu ya, itu adalah rasa dan juga logika yang ada pada manusia. Tetapi tadi rasio atau logika manusia itu sering sekali memang dipengaruhi oleh konstruk sosial yang ada di lingkungannya. Ya, misalnya kalau di Indonesia itu misalnya gender misalnya perempuan misalnya gitu ya. Oh ya udah yang ngurusin rumah tangga semuanya perempuan, laki-laki mah kerja saja. Sebenarnya dalam Islam juga tidak hanya seperti itu gitu ya. Kemudian juga soalnya itu perempuan itu lemah gitu misalnya gitu ya. Laki-laki itu tangguh gitu misalnya. Kemudian belum lagi tentang keadilan dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi ke depan kita akan diskusi lebih banyak lagi terkait dengan kebenaran sains, ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmiah, kebenaran sosial humaniora yang sifatnya alamiah, dan juga kebenaran dari sisi agama, yaitu yang sifatnya adalah ilahiyah.
Ya, dalam konteks filsafat tentu saja ya kita juga membedakan antara filsafat tadi Yunani yang memang sumber utamanya itu adalah akal ya, rasio, logika, logiknya, sementara filsafat dalam Islam itu adalah filsafat pemikiran yang didasarkan kepada syariat Islam tanpa mengesampingkan logika atau rasio. Kenapa? Karena dalam faktanya logika ataupun rasio itu juga diberikan tempat ruang oleh Islam. Dalam ayat sekali banyak sekali disebutkan la'allakum ta'kilun, la'allakum tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil absar, ulil albab, ulul aidi, ulil nuha, ulul azmi. Nah, itu semuanya banyak. Jika kemudian ya akhirnya adalah kita mesti belajar, belajar, dan belajar. Karena belajar sendiri itu adalah proses minal mahdi ilal lahdi yang akan terus berlanjut hingga kita meninggalkan alam semesta ini. Minimal kita meninggalkan legacy ya warisan yang baik untuk diri kita, untuk anak cucu kita, untuk bangsa kita, untuk masyarakat dan juga untuk seluruh semesta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jadi kita beragama ini Islam ini ya. Ya, alhamdulillah kita lagi dalam keadaan Islam, kita pelajari bahwasanya inna dina indallahil Islam, kemudian juga Islam itu selalu mengajak kebaikan, Islam tidak pernah mengajarkan terorisme, tidak mengajarkan apa istilahnya itu ketakutan, tidak mengajarkan keburukan, kerusakan, tidak pernah ya. Islam itu selalu mengajarkan kepada kebaikan, bahkan kita tidak boleh menakut-nakuti baik itu umat Islam lainnya ya, al muslimuna alal muslimin haramun alaikum damuhu wa maluhu wa irtuhu. Demikian juga dengan umat yang lainnya, umat non muslim gitu ya, kita harus hormati ya, kita harus mereka ya muliakan dalam artian sesuai dengan hak-haknya yang ada di dalam Islam. Kita tidak boleh melukai mereka, kita tidak boleh apa apalagi sampai membunuh mereka, jelas tidak boleh gitu ya. Bahkan menyakiti mereka juga tidak boleh, memerangi mereka juga tidak boleh kalau mereka tidak memerangi kita gitu. Jadi keadilan itu di situ ya. Kalau kita lihat banyak bahwasannya perang yang terjadi pada zaman Nabi itu lebih kepada defensif kan ya, membela diri. Ya misalnya kita di jalan nih, tiba-tiba kemudian kita dicegat sama orang, kemudian kita mau dibunuh gitu ya, mau diserang gitu ya. Masa kita diem aja gitu ya? Atau mungkin kita tiba-tiba kita dipukul. Ya masa kita, yaudah pukul saya nih pipi kanan, pipi kiri gitu kan ya. Ya nggak seperti kita kita dibunuh ya kita bela diri kita gitu ya. Ketika misalnya Indonesia itu diserang gitu ya, kita harus menyerang baik itu fisik ataupun ekonomi gitu ya. Ya minimal tadi membela diri. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali and we can discuss about our subject, our topic, and inshallah we will meet again on 1 or 2 weeks after today ya. Terima kasih untuk familia dan semuanya. Saya sih mau ngasih apa ya challenge ataupun juga learning experience ya. Ingat, walaupun kita belajarnya online ya, pastikan bahwa mindset kita tentang belajar online itu dia sama dengan belajar secara offline. Jadi jangan sampai ini kan belajar online santai aja lah. Yang penting ada HP-nya, ada namanya kelihatan hadir gitu ya. Ketika dicari-cari kemana nih ya, karena nih tergogoleran berarti itunya gitu ya. Jadi jangan sampai mindset kita walaupun belajar online ya kita apa santai kemudian yang penting ada HP-nya, yang penting ada namanya, tidak seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ya, yang namanya belajar itu bukan hanya kewajiban, tapi itu keperluan, kebutuhan. Kenapa? Banyak dosen yang mungkin mengajarkannya itu bukan hanya yang ada di RPS ya, tapi their experience, pengalaman mereka gitu ya. Kemudian juga mungkin kita bisa bertanya, kita bisa sharing. Itu menurut saya yang lebih penting gitu ya. Jadi walaupun kita ini kelasnya online, itu tidak kemudian membatasi diri. Ini saya mau manggil siapa ya selain Fahmi, siapa lagi nih ya. Kita mau kasih pertanyaan ya. Ini mungkin saya banyak bicara, ke depan mungkin ya nanti kita berikan waktu lah ya untuk yang mau nanya, yang mau berkomentar, yang mau mengkritik, saya senang nih ya. Justru kenapa sih kan ada tadi ulama mengatakan filsafat itu haram, iya gitu ya. Kenapa filsafat itu sebagian ulama mengatakan haram? Karena di situ hanya menjadikan akal sebagai sumber utama. Padahal namanya Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada pendapat para ulama.
Nah, tapi kita harus paham. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya belajar dari tadi, harus multi perspektif, bukan hanya belajar hanya dari satu buku, hanya dari Google, hanya dari satu buku, hanya dari satu guru, hanya dari apalagi dari ChatGPT dan sebagainya. Kita perlu recheck, kemudian juga double check sampai triple check ya. Inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Ya, jadi harus ada recheck, triple check gitu. Ini benar nggak sih? Nggak, jangan sampai kita, apalagi zaman sekarang nih, di era informasi sekarang ini, ketika kita dapat berita dari satu match, oh kita percaya saja, padahal itu adalah pencitraan. Misalnya, oh ada berita tentang gini, oh bener nih, padahal itu adalah editan, ya. Oh ini ada berita tentang ini nih, oh itu ternyata adalah justru istilahnya itu untuk bagaimana agar orang itu bisa naik gitu ya, atau mungkin sengaja disetting agar mungkin masyarakat itu bisa termakan dengan hoaxnya. Itu ya, makanya tabayun dalam konteks sekarang itu sangat penting sekali, termasuk juga kita mencari sebuah kebenaran yang benar itu mana sih sebenarnya, ya. Tadi kemarin tuh ya, misalnya ada orang mendengar, oh ada orang misalnya itu mengalami kecelakaan, bener kan ini kecelakaannya gimana gimana gimana, ya harus tabayun, harus lihat. Maka tadi saya tanya ke Al Fahmi ini, gimana, apa kata kemarin sakit kurang sehat, oh, sekarang masih kurang sehat juga nih, tapi semangat nih untuk belajar nih, seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi Iya, bahwa Pak. mindset belajar kita, walaupun secara online, usahakan untuk kita bisa merubah mindset kita seperti kita belajar secara offline. Ya kita kan hanya media saja nih, saya juga ada di sini, asli ini ada nih, ya bukan bayangan, bukan rekaman, bukan fata morgana. Jadi saya ada di STAI Surajul Falah, yang lainnya juga ada ya. Jadi bukan fata morgana gitu. Kalau di sini mungkin oh jasadnya ada gitu, tapi ruhnya kemana-mana gitu. Insya Allah enggak ya, kita hadir jasad dengan ruh kita. Oke ya, dan saya senang kalau on time dan tidak korupsi waktu gitu ya. Tapi ini masih ada waktu sekitar 15 sampai 19 menit lagi. Sisanya mungkin nanti silakan baca-baca kembali terkait dengan dengan eh, mata kuliah kita di filsafat itu, termasuk juga kita bisa kontrol apa, bisa komunikasi, walaupun nanti boleh lihat di YouTube saya yang sering saya share itu ya, di DM Wisnome itu tentang filsafat, juga saya bahas tentang kenapa sih filsafat itu kemudian mesti kita pelajari, karena sebenarnya tadi belum dijawab ya. Nah, kenapa kita perlu belajar filsafat? Karena melatih ya akal kita, pemikiran kita, cara berpikir kita agar lebih tajam, sehingga nanti bisa memilih sebuah kebenaran yang menurut kita itu benar dan didasarkan kepada fakta, realita, ilmiah, alamiah dan juga ilahiyah.